Di kesempatan kali ini, Gus Samsudin berbagi kesempatan berbincang dan bercerita mengenai beliau dan teman seperjuangan beliau. Diawali dengan Kang Adam yang menceritakan bagaimana beliau dulu bisa membenci Gus Samsudin dan mencintai Abah seperti sekarang. Bagaimana kisah perjalanan Gus Samsudin dan Kang Adam Wahawa? Silahkan simak kisahnya di channel Gus Samsudin Family. Jika Anda merasa apa yang kami tayangkan bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ki Kuncoro. Gimana ceritanya bisa cinta sama saya? Terus apa yang membuat cinta? Dan mungkin ada kekurangan saya, jelas ada, disampaikan. Terus gimana selama di sini? Kenapa dulu tidak suka sama Abah Gus Samsudin itu? Mungkin kalau sekilas sebenarnya itu karena membuat sayembara, nggih, Mbak. Oh, sayembara. Sayembara. Iya. Jadi kalau orang membuat sayembara itu kan kayaknya pengen dijajal gitu, beneran atau enggak ya? Secara gitu. Tapi itu masa lalu ya. Nggih, Mbak. Terus akhirnya yang membuat jenengan cinta itu apa, cerita-cerita? Aku cinta sama Abah sampai saat ini itu karena memang Selamanya lah ya. akhlaknya. Nggih, selamanya amin. Akhlaknya peringas-peringis. Akhlaknya Abah itu meskipun peringas-peringis ya tetap ikhlas. Tetap sabar, Mbak. Aku dilok nih peringas-peringis. Nggih, tetap sabar meskipun sekeras apapun kita menghadapi. Ya, alhamdulillah. Yang tiada henti-hentinya Abah selalu tidak hanya berdakwah mengajak, tapi juga mencontohkan, ya Mbah, lebih banyak mencontohkan daripada harus mengajak Abah itu. Mungkin ini adalah tidak semua orang bisa melakukan seperti ini karena banyak yang mengajak tanpa mencontohkan, tapi untuk Abah sendiri lebih banyak mencontohkan. Nah, intinya sekarang gini, Dam, ya kan? Kalau masalah tentang film sudah selesai lah ya. Jenengan kan bersama saya sudah ada waktu 6 bulan bahkan hampir setahun ya. Lepas dari perfilman, dari apa yang kita tontonkan itu, apapun itu kalau direkam jadi konten ya film, ya kan? Jadi yang penting nggak mencari kesalahan orang, nggak menjelekkan orang, nggak menempatkan kebencian, itu saja sudah cukup. Kamu kan tadi bilang kalau seolah-olah tuh kayak Abah itu baik beneran itu loh. Lepas dari itu sebenarnya menurut jenengan itu saya itu baik beneran apa settingan loh, Dam? Dari hati mah loh, Dam. Cerita otong. Iya. Memang yang tadi aku bilangin ya dari hati, Mbak. Memang Abah itu Baiknya gimana? beneran. Suka peringas-peringis apa sering bergetai mobil? Anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallam. Ya Habibi Ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbulan wa hab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha ya Rasulullah salamun
alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo senajan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermuajahah atau bisa bertatap muka. Dan fa insyaallah semuanya saudaraku dimanapun panjenengan berada, khususnya para santri, para asatid Pondok Pesantren Nuswantoro, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman yang terang benderang ini, yaitu ad-dinul Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, pada malam hari ini yang ingkang kula hormati Romo Kiai Agus Samsudin Jadab Wahlul Bait, dan ingkang kula hormati para pengurus-pengurus jajaran Pondok Pesantren Nuswantoro. Yang pertama Al-Mukarrom Pak Rete, yang kedua Al-Mukarrom Pak Purnomo, dan ingkang kula hormati para santri-santri atau putra-putrane Abah Agus Samsudin Jadab. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita juga kedatangan tamu istimewa, yaitu para muhibbin Abah Agus Samsudin Jadab. Di sini ada yang pertama ialah Kang Kuncoro atau Kang Adam Wahawa. Yang kedua ialah ada Mbah Suroto. Okay. Yang ketiga ialah Gus Baron. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Berbulan-bulan, berhari-hari, sampai berjam-jam, alhamdulillah beliaunya sampai detik ini alhamdulillah masuk di kawasan Pondok Pesantren Nuswantoro. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Nggih, ingkang kula hormati Romo Kiai Agus Samsudin Jadab, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Semangat, boleh semangat, tapi aja teriak-teriak. Bengi. Nggih, sederenge kula ngucapne matur suwun sanget dumateng Romo Yai, Mbah Yai Riki
Riki Ababil Nasution. Pokoknya dumateng Mbah Yai, Romo Yai, Rizkina Ababil Mendil. Kayak kula ucapne matur suwun sanget dumateng Mbah Yai Rizki. Barakallah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mugi-mugi napa ingkang dados dongane panjenengan wau diijabah kalih Gusti Allah, ditampi kalih Gusti Allah. Lan mugi-mugi donga ingkang wau panjenengan sampaiaken dados donga damel panjenengan kiambak lan kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Derenge kula matur monggo panjenengan riyen badhe disampaikan napa mulai saking Mas Kuncoro, Pak Suroto dan yang lainnya, apa yang membuat jenengan itu nggih monggo siap tersun salam termasuk juga untuk para santri. Jadi malam ini kita bicara apa adanya saja dari hati ke hati, apa yang ingin disampaikan. Bukankah sampean itu cinta sama saya juga cinta ke Pak Rete dan ke jenengan semua. Disampaikan apa keluh kesahnya. Bukankah sampean pengen banyak yang disampaikan, mungkin rasa rindu, rasa cinta karena lama tidak berjumpa. Selama kita tidak berjumpa, disampaikan, karena cinta itu butuh tindakan, butuh omongan, butuh komunikasi. Banyak orang yang sebenarnya cinta tapi salah paham karena kurangnya miskomunikasi. Maka cinta itu perlu untuk diutarakan, disampaikan. Nggih, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ki Kuncoro. Gimana ceritanya bisa cinta sama saya? Terus apa yang membuat cinta? Dan mungkin ada kekurangan saya, jelas ada. Disampaikan. Terus gimana selama di sini? Dan sebagainya. Waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Abah yang saya hormati dan keluarga besar Nuswantoro yang saya hormati, terutama para kesepuhan Mbah Suroto, Mbah Baron, Pak Rete, Pak Pur, para kesepuhan Mbah Yai Rizki dan Mbah Yai Rizki. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali bertatap muka, dan ini adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai, terutama untuk saya sendiri. Alhamdulillah, yang mana kita ketahui dulu perjalanan hidup yang terlalu formal tadi. Terlalu formal, bingung. Oh, iya, Mbak. Biasa aja. Jadi kamu dulu tuh jadi dukun santet, terus nyantet saya. Terus intinya kamu dulu nggak suka sama saya, kenapa? Cerita nggih, Mbak. Nggih. Jadi yang memang kenapa dulu ndak suka sama Abah Gus Samsudin itu, mungkin kalau sekilas pandang itu karena membuat sayembara, nggih, Mbak. Oh, sayembara. Iya. Jadi kalau orang buat sayembara itu kan kayaknya pengen dijajal gitu, beneran atau enggak ya. Secara itunya. Tapi itu masa lalu ya. Nggih, Mbak. Terus akhirnya yang membuat jenengan cinta itu apa, cerita-cerita? Dan yang membuat aku cinta sama Abah sampai saat ini itu karena memang selamanya lah ya. Akhlaknya. Nggih, selamanya, amin. Akhlaknya peringas-peringis. Akhlaknya Abah itu
meskipun perangas-peringis ya tetap ikhlas. Tetap sabar, Mbah. Aku dilok nih berikan sedikit. Tetap sabar meskipun sekeras apapun kita menghadapi Abah Samsudin itu. Tidak dipungkiri kesabaran Abah itu emang tidak berubah-berubah. Ya meskipun kita sering mencaci Abah, bahkan kita tidak hanya mencaci, adu fisik juga sama Abah. Kita berantem ya. Gimana kalau dicoba lagi? Aduh. Tapi saya wakilkan sama kiai saya itu. Waduh. Mas Riki. Alhamdulillah. Ya, sampai di hutan siang malam. Siang ya berantem, malam ya berantem, pagi ya berantem. Olahraga kita itu ya. Iya, Mbak. Kalau nyerang ya ndak kenal waktu. Waya-waya. Saya lagi tidur ya serang. Pada waktu itu saya sedang kelonan sama istri itu. Kamu nyerang saya malam-malam itu. Piye coba. Karena waktu istirahat loh. Enggak, alhamdulillah. Jadi perjalanan panjang itulah memang meluluhkan hati yang keras itu tidak mudah. Tapi berkat kesabaran dari Abah, terus ketekunan dari Abah juga, alhamdulillah menjadi wasilah gerbang pintu taubat khususnya untuk aku sendiri, untuk Baroto dan Ki Baron juga. Alhamdulillah yang tiada henti-hentinya Abah selalu tidak hanya berdakwah mengajak, tapi juga mencontohkan Mbah. Lebih banyak mencontohkan daripada harus mengajak Abah itu. Mungkin ini adalah tidak semua orang bisa melakukan seperti ini karena banyak yang mengajak tanpa mencontohkan, tapi untuk Abah sendiri lebih banyak mencontohkan. Mungkin itu juga yang membekas dalam hati saya pribadi khususnya, jadi lebih membekas. Jadi sedihina apapun, di perlawanan sehebat apapun, Abah tetap sabar, tidak pernah mencaci saya sendiri, tidak pernah. Sekalipun menjadi musuh tetap dikasihani. Alhamdulillah berkah itu semua, jadi bisa kembali di jalan yang benar, bisa belajar lebih baik lagi. Alhamdulillah kita doakan sama-sama untuk guru kita tercinta, untuk orang tua kita yang selalu membimbing kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, tambah-tambah lagi keberkahannya, dan semoga Allah angkat lebih tinggi lagi derajatnya. Amin. Alhamdulillah. Aku denger gini malah mau nangis, padahal cuman bikin video ini iseng-iseng aduh. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting persaudaraan. Dan kalau bikin video gini kok kayak seolah-olah kayak sakti tenan maksudku padahal mau neng film gini-gini aja. Tapi ada satu hal Dam yang benar-benar pengen saya tanyakan ke dirimu. Okay, jawab aja apa adanya. Ini kan ya cuman ngobrol-ngobrol santai aja. Kita kan sudah bersama lama ya, hampir 1 tahun ya. Dimulai dari film perang-perangan sampai gelut-gelutan dan sebagainya lah. Sampai yang mau digigit ular weling lah, yang jarang orang ketahui tentang perjalanan kita. Yang intinya kita itu sebenarnya kan berdakwah. Kita itu kan selalu mengajak ke dalam kebaikan. Ya kalau saya punya prinsip dulu, Kanjeng Sunan Kalijogo dakwah itu dengan wayang. Ya dakwah itu dengan seni lah, intinya seperti itu. Dengan seni, yang penting kita itu tidak mencaci, tidak memprovokasi, dan tidak mengajak orang untuk membenci. Intinya seperti itu. Jadi ini dakwah dengan seni lah. Bahkan Pak Suroto sekarang pun berdakwah, saya tahu juga beliau ini sekarang terjun di dunia jaranan. Intinya dengan seni. Dulu Sunan Bonang pun juga dengan gamelan. Yang intinya dakwah itu mengikuti perkembangan zaman, ya. Karena waktu dulu saya sempat agak gregetan ketika YouTube itu diisi oleh gitu. Maksudnya ajaran-ajaran yang mengajarkan kebencian, membid'ahkan, mengkafirkan dan lain sebagainya. Wallahi tanpa saya mengurangi, menambahkan ataupun saya hanya untuk cari uang. Lepas dari itu, kenapa saya terjun
di dunia media sosial. Kenapa saya membuat film Tarung dengan Dukun Santet? Kenapa saya bikin sayembara? Dan kenapa rukiah saya harus saya tampilkan? Padahal dulu Pak Rete tahu, warga sini tahu, masyarakat tahu. Saya dulu nggak mau disyuting. Yang nyuting saya siapa? Willy TV, Madu TV, DMTV. DMTV dapat uang dari saya. Saya minta enggak. TV nyuting saya ngasih uang. Ke Madu TV bayar nggak? Saya ngasih TV. Dulu, lama itu berjalan. Bahkan setelah pembersihan saya nggak pernah minta uang. Dulu, intinya seperti itu. Tapi lama-kelamaan saya lihat di dunia media sosial ini kok, ini saya katakan musuh NU ya. Orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan, ya mengkafir-kafirkan, orang Yasinan katanya bid'ah, bahkan ada yang bilang syirik. Wah, saya yang darah dan daging saya ini NU ya. Kok bergejolak ceritanya seperti itu. Saya nggak terima. Kenapa orang tua saya, mbah-mbah saya dari dulu Yasinan kok dibid'ahkan, bahkan di acara TV ada yang mengatakan itu syirik juga, kan ada orang itu. Padahal begini prinsip saya. Kalau dulu prinsip saya, para kiai-kiai NU, para wali-wali Allah itu sesuatu hal yang, orang yang melakukan suatu hal yang buruk diajak untuk hal yang baik. Orang di jalan nggak pernah baca Al-Quran, diajak Yasinan baca Al-Quran. Pernah juga saya tanya, salahnya di mana? Salah tempatnya tah? Yasinan salah tempatnya tah? Kalau baca di rumah apa salah? Kecuali kalau di kamar mandi atau kayak mana. Waktunya salah tah? Mau jam 7 malam santai kok. Salah tah? Bacaannya salah tah? Salahnya di mana? Saya pengen tahu saja. Nggak bisa jawab. Ya intinya nggak ada tuntunan. Baca Al-Quran ada tuntunannya nggak? Kata saya. Baca di rumah ada tuntunannya nggak? Semuanya ada kok. Diperintah kok. Kok kamu yang larang? Kurang gawean aja. Intinya gitulah. Intinya saya dulu seperti itu. Jadi kalau dulu itu yang jelek diajak baik, yang sekarang yang baik itu jelek-jelekkan. Bangsat enggak sih? Kayak gitu ceritanya ngono. Terus aku mangkel. Nah, dari situlah saya sempat dapat isyarah lah intinya. Saya juga minta petunjuk ke kiai-kiai saya. Saya tahu sendiri lah ya, apa saya pernah bilang ke beliau. Isora apa-apa gaya film Ageng Darmo. Gaya konten nangkep pelut ora apa-apa. Lek ora iso nangkep pelut ya ora iso gawe konten kan ngono to. Sing penting tenanan ya. Oke, siap ya. Dari dulu sudah seperti itu. Terus akhirnya ya seperti itulah. Saya bikin sayembara di jalan besar itu. Ya beneran, sayembara bang baca tenan ora ada toan. Jalan raya itu loh. Saya pasang 3. Siapa yang bisa menyantet saya kasih 100 juta. Wis ya. Ditanya seperti itu. Intinya dulu niatnya itu dakwah. Dan yang kedua, saya nggak suka dulu. Sekarang udah mulai berkurang. Alhamdulillah. Udah mulai berkurang, saya juga berkurang sekarang. Jadi udah nggak ada lagi yang, ya nggak terlalu banyak lah video-video yang membid'ah-bid'ahkan, mensirik-sirikan dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah, intinya sekarang gini Dam, ya kan? Kalau masalah tentang film sudah selesai lah ya. Jadi kan bersama saya sudah ada waktu 6 bulan bahkan hampir setahun ya. Lepas dari perfilman, dari apa yang kita tontonkan itu, apapun itu kalau direkam menjadi konten ya film ya kan. Jadi yang penting nggak mencari kesalahan orang, nggak menjelekkan orang, nggak menebarkan kebencian, itu saja sudah cukup. Kamu kan tadi bilang kalau seolah-olah tuh kayak apa itu baik beneran itu loh. Lepas dari itu sebenarnya menurut jenengan itu saya itu baik beneran apa settingan loh Dam? Dari hati mah loh Dam? Cerita otong. Biar. Memang yang tadi aku bilangin ya dari hati Mbak. Memang apa itu baiknya gimana? Baik beneran. Suka peringas-peringis apa sering mbak getai apa piye cerita atau iki? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Sepanjang aku mengikuti Abah nggih, Mbak. Alhamdulillah banyak hikmah yang bisa aku petik, Mbak, selama ikut sama Abah. Di luar dan di dalam konten pun tetap sama aja. Abah enggak berubah. Enggak, Abah, aku selama ikut Abah ya Abah enggak pernah bentak aku. Enggak pernah apa. Meskipun aku salah, negurnya itu secara halus. Enggak pernah negur. Saya sering marah tuh Dam, perasaan saya Dam. Sering teriak-teriak itu kayak gitu aku. Baik apa itu Dam?
Menurut aku sih enggak, Mbak. Karena kalau sekalipun Abah marah ya pasti aku ada salah, Mbak. Jadi dari kesalahan itu, dari amarahnya Abah itu dia menjadi sedikit-sedikit obat dari sakitnya hati aku, Mbak. Kesalahan-kesalahan aku itu. Alhamdulillah selalu dibimbing ya sama Abah. Alhamdulillah banyak perubahan yang aku rasakan, Mbak, selama aku mengikuti Abah. Meskipun di luar kamera ya, Mbak, banyak perubahan. Apalagi yang aku sendiri rasakan itu kan Abah itu selalu mempelajari hikmah dalam setiap kejadian, dan itu pula yang aku pelajari dari Abah. Makanya kalau ada kejadian apa-apa pasti ada hikmahnya. Jadi sampai sekarang aku masih bisa mungkin mengikuti apa yang Abah ajarkan. Meskipun ada yang kejadian dalam perjalanan hidupku yang tidak enak, aku tidak berani untuk ngeluh itu, Mbak. Karena semua pasti ada hikmahnya. Karena yang terkadang yang buruk menurut kita adalah obat untuk penyakit-penyakit hati kita, dan itulah yang Abah ajarkan. Makanya aku santai mawon sampai sekarang, apapun yang terjadi santai mawon, sesuai dawuh Abah, mengalir saja seperti air. Dan itu yang saat ini aku pegang teguh dan masih mempelajari dan belajar terus untuk mengamalkan itu. Alhamdulillah. Ini dukun santet aja mau belajar sama apa, masa anaknya apa nggak mau belajar di piye ini ya? Tapi perlu saya sampaikan bahwa di tempat saya itu nggak ada santri. Panjenengan itu bukan santri saya, karena saya nggak mau jadi guru. Guru itu berat, harus tanggung jawab dunia akhirat lahir batin. Jadi saya itu adalah orang tuanya jenengan. Kita ini jenengan itu semuanya anak-anak saya. Bahkan yang seumuran saya sama teman saya, kita teman ngopi saja. Nggih. Jadi menurut Adam itu apa itu baik ya? Nggih, Pak. Ya sampai doakan baik lahir batini. Amin. Baik jobon jeruni. Amin. Bener-bener kayak kendi itu loh. Putih jobo jeruni. Jadi kalau saya berbicara baik, semoga juga perilaku saya baik dan hati saya juga baik. Amin. Nah mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita podcast berdua sajalah. Nanti gimana ceritanya, dulu bencinya kayak gimana, terus akhirnya jadi suka.